Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Peggy Stagilsia Bewa dengan NIM 202405013030 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Baik teman-teman semuanya, video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah fikih di MBS kelas E dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ahmad LC MHI. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi terkait jenis-jenis haji dan proses perjalanannya. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa haji terbagi menjadi 3, yakni ada ibadah haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan teman-teman simak ilustrasi berikut. Teman-teman perlu ketahui, apa sih ibadah haji itu? Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, dilakukan di tanah suci, Mekah, dan pelaksanaannya melibatkan rangkaian ritual yang telah ditentukan. Haji mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan, dan diharapkan mampu menghapus dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang pertama, haji ifrad. Apa sih haji ifrad itu? Kata ifrad artinya memisahkan, yang berarti hanya melakukan haji saja tanpa umrah. Adapun proses perjalanan dari ibadah haji ifrad yaitu melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu ihram. Dimulai dengan niat untuk berhaji di miqat atau tempat yang telah ditentukan. Mengenakan pakaian ihram atau 2 helai kain putih bagi pria, pakaian sederhana bagi wanita. Larangan-larangan ihram yang dimana tidak boleh memotong rambut, kuku, memakai wangi-wangian, berburu, menikah atau menikahkan, bahkan hubungan suami istri. Dan yang terakhir yaitu ihram adalah simbol kesucian dan kesetaraan di hadapan Allah SWT. Tahapan yang kedua yaitu masuk Mekah. Saat tiba di Mekah, jemaah langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf qudum dan tidak melakukan sa'i sekarang, karena sa'i akan dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kecuali bila memilih mendahulukan sa'i, maka sa'i boleh dilakukan sekarang. Itu disebut sebagai sa'i qudum. Tahap yang ketiga yaitu wukuf di Arafah, yang dimana orang-orang mengisi waktu dengan doa, zikir, dan introspeksi diri. Tahap yang keempat yaitu mabit di Musdalifah, yang dimana para jemaah bermalam di Musdalifah untuk beristirahat dan mengumpulkan kerikil. Nah, kerikil ini digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Tahap yang kelima yaitu lempar jumrah, dilakukan pada pagi hari 10 Zulhijjah di Mina, dan para jemaah melempar 7 kerikil ke jumrah Aqabah. Tahap yang keenam yaitu menyembelih hewan kurban, dilakukan pada pagi hari 10 Zulhijjah di Mina, dan ini dilakukan jika mampu atau bersifat tidak wajib. Tahap yang ketujuh yaitu tahallul. Tahallul ini dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Tahap yang kedelapan yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Tawaf ifadah ini merupakan ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dilakukan dalam keadaan yang suci. Tahap ke-9 yaitu sa'i, yang dimana para jemaah berlari-lari kecil atau berjalan antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahap yang ke-10 yaitu mabit di Mina, yang dimana para jemaah bermalam di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini dilakukan untuk menyempurnakan lempar jumrah pada hari-hari tasyrik dan menghabiskan waktu dengan doa, zikir, dan istirahat. Tahap yang ke-11 yaitu lempar jumrah, dilakukan pada hari tasyrik di antara 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, di sini para jemaah melempar 7 batu ke masing-masing jumrah, ula, wusta, dan aqobah. Tahap penutup yaitu tawaf wada, yang dimana tawaf ini merupakan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah dengan menandakan selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Selanjutnya yaitu haji tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang, yang dimana para jemaah itu melakukan umrah dulu lalu melakukan haji. Adapun tata caranya yaitu yang pertama niat umrah dari miqat. Jemaah berihram dari miqat atau tempat batas niat dengan berniat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Ini untuk umrah. Dan memakai pakaian ihram, membaca talbiyah dan menjaga larangan ihram.
Adapun larangan ihram untuk umum, yang pertama yaitu tidak boleh mencukur bulu, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikah dan menikahkan, dan yang terakhir yaitu tidak boleh berburu atau membunuh hewan darat. Adapun larangan ihram untuk laki-laki yaitu yang pertama tidak boleh memakai pakaian berjahit, dan yang kedua tidak boleh memakai penutup kepala, topi, surban, dan sebagainya. Adapun larangan ihram untuk perempuan, yakni yang pertama tidak boleh memakai penutup wajah atau niqab, yang kedua tidak boleh menutup telapak tangan dengan sarung tangan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu umrah di Mekah. Yang pertama, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kedua, sa'i berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu tahalul atau mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Yang keempat yaitu selesai umroh, keluar dari ihram dan kembali seperti biasa. Tahap yang ketiga yaitu masuk ihram haji pada 8 Zulhijjah atau Tarwiyah, yang dimana para jamaah berihram lagi dari tempat tinggal di Mekah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan, dan ini untuk haji. Lalu berangkat ke Mina untuk bermalam atau mabit. Yang keempat yaitu wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Tahap yang kelima yaitu mabit di Musdalifah, yang dimana para jemaah bermalam untuk beristirahat dan mengumpulkan kerikil yang digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Tahap yang keenam yaitu lempar jumrah Aqobah pada 10 Zulhijjah. Pagi hari jemaah ke Mina dan melempar 7 batu ke jumrah Aqobah. Setelah itu menyembelih hewan kurban yang bersifat wajib, dan kemudian tahalul awal mencukur atau memotong rambut sehingga boleh lepas ihram sebagian. Tahap yang ketujuh yaitu tawaf ifadah dan sa'i haji. Setelah ke Mina, jamaah ke Mekah lagi untuk melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, sa'i haji karena ini haji tamattu, sa'i dilakukan 2 kali saat umroh dan haji. Setelah ini, jamaah tahallul sani atau boleh semua hal kembali seperti biasa. Tahap ke-8 yaitu mabit di Mina, yang dimana para jemaah bermalam di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu tahap penutup atau tawaf wada, yang dimana tawaf ini merupakan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selanjutnya yaitu haji kiran. Kiran artinya digabung, yang berarti umroh dan haji dilakukan dalam satu ihram sekaligus. Adapun tata caranya, yakni yang pertama, niat dari miqat. Nah, niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umrotan wa hajjan, yang artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh dan haji sekaligus. Setelah niat ini, jamaah memasuki keadaan ihram, berlaku semua larangan ihram. Tahap yang kedua yaitu umrah di Mekah, tawaf, dan sa'i umrah. Yang pertama lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, setelah itu tidak tahalul. Jamaah tetap dalam keadaan ihram sampai tahalul haji. Tahap yang ketiga yaitu masuk ihram haji pada 8 Zulhijjah atau Tarwiyah. Di sini jamaah tetap dalam keadaan ihram dan para jamaah menuju Mina untuk mabit atau bermalam dan melakukan sholat qasar tanpa jamak. Tahap yang keempat yaitu wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Tahap kelima yaitu mabit di Musdalifah. Di sini para jemaah bermalam untuk beristirahat dan mengumpulkan kerikil untuk digunakan melempar jumrah di Mina. Tahap yang keenam yaitu lempar jumrah Aqobah pada 10 Zulhijjah. Di sini jamaah kembali ke Mina melempar jumrah Aqobah sebanyak 7 batu. Kemudian menyembelih hewan kurban, dan ini merupakan wajib dalam kiran. Setelah itu, jemaah tahalul awal boleh lepas ihram sebagian atau boleh ganti pakaian biasa, tapi belum boleh hubungan suami istri. Tahap yang ketujuh yaitu tawaf ifadah dan sa'i haji jika belum. Di sini, jemaah menuju ke Mekah, melakukan tawaf ifadah, sa'i dilakukan lagi jika belum dilakukan saat umrah di awal. Kalau sudah sa'i setelah tawaf umrah, tidak perlu lagi sa'i. Setelah ini, tahlul sani, semua larangan ihram sudah boleh, jamaah bebas sepenuhnya. Tahap ke-8 yakni mabit di Mina. Jamaah kembali ke Mina untuk mabit atau bermalam selama 2 hari pada 11 atau 12 Zulhijjah atau 3 hari sampai 13 Zulhijjah. Setiap hari, lempar 3 jumrah, ula, usta, dan Aqobah masing-masing 7 batu. Selanjutnya yaitu tahap penutup atau tawaf wada.
Tawaf wada ini merupakan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah yang menandakan selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Jamaah berdoa dan memohon keselamatan. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya, Peggy Stajulisia Bewa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.